Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lian Septiana, mahasiswi PPG PAI Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25 0109 114602. Pada hari ini, tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 19 Merangin di kelas 10 dengan materi Hakikat Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khauf, Raja, dan Tawakal. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kepada ketua kelas boleh pimpin doa sebelum belajar. Baiklah kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Ibu ingin siswa-siswi semuanya mengecek kerapian ya. Kemudian jika ada sampah di kelas, boleh dibuang terlebih dahulu. Oke, jika sudah bersih, Ibu absen terlebih dahulu. Cera, Caca, Angga, Patan, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak kalian semua untuk melakukan kegiatan ice breaking seperti biasanya. Semuanya boleh berdiri. Oke, bisa kita mulai ya. 1, 2, 3. Bila ku senang, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali. Ada yang masih ingat dengan materi kita di minggu lalu? Contoh dari cabang iman yang berkaitan dengan akidah dan hati. Caca, boleh silakan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahabbah, selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, raja, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf, tawakal. Oke, baik. Kita untuk teman kita dulu, Caca.
Oke, Ibu ingin sedikit menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu nantinya siswa-siswi mampu untuk menganalisis makna dari mahabbah, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, haub, raja, dan tawakal. Dan kemudian juga nanti di sini dituntut siswa-siswi untuk mampu menjelaskan hubungan antara 4 poin ini tadi, ya, yaitu mahabbah, haub, raja, dan tawakal. Kemudian siswa-siswi juga nanti dituntut untuk mampu mempresentasikan contoh haub, raja, dan tawakal di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir di sini siswa-siswi mampu membiasakan diri memiliki sikap yang optimis, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini setelah Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran tadi, sedikit penjelasan memahami hakikat cinta kepada Allah. Ya, ini adalah dasar dari spiritual seseorang, seorang mukmin, seorang yang memiliki hubungan hati dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perasaan seseorang muslim atau mukmin yang dengan Sang Penciptanya. Kemudian boleh siswa-siswi melihat dan menyimak materi video yang Ibu tampilkan sekarang. Saya belum pernah merasakan takut dan cinta kepada Allah. Padahal saya sudah berusaha sholat dan istighfar. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk orang yang tidak dapat hidayah? Kedua, bagaimana caranya supaya bisa merasakan takut dan cinta kepada Allah? Anda datang ke sini saja sudah ciri takut kepada Allah. Anda menulis surat ini saja sudah tanda cinta dalam pandangan Allah. Sekarang cara mengetahui bagaimana saat kita dicintai Allah, bagaimana saat kita merasa takut dengan Allah. Urutkan kemudian urutan-urutan Qurannya. Urutan pertama misalnya Quran surah ke-35 ayat 28. Paling kanan agak ke bawah sedikit. Ya, kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguh orang-orang yang takut kepada Allah itu kalangan orang-orang ulama, orang berilmu. Ulama itu jamak dari kata alim, punya ilmu. Untuk datang kemudian mendapatkan alim, untuk mendapatkan predikat alim, datanglah ke majlis ilmu. Anda sudah datang ke majlis ilmu, begitu Anda datang dapat ilmu disebut alim, jamaknya ulama. Nah, orang yang punya ilmu itu cirinya mulai takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menemukan orang gelarnya ulama, kiai fulan, ustaz fulan, syekh fulan, atau punya ilmu, belajar dari majlis ilmu, pulang dari majlis ilmu, cirinya apa? Cirinya punya sifat khasyah. Khasyah itu rasa takut kepada Allah. Apa di antara ciri takutnya? Takut kalau bermaksiat Allah kemudian tidak menyukainya. Takut kalau berbuat Allah tidak ridha. Makanya kalau sudah ada ciri ini, misalnya takut berbuat maksiat, maka ini pertanda Anda sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang tobat dari kesalahan seperti ini, dia nanya pengen berubah. Beliau bertanya pengen berubah, artinya kan pengen tobat. Pengen jauh dari maksiat jauh. Nih, maksiat ini kalau pertama kita tobat masih dikerjakan, terus tobat lagi terus sampai Anda merasa maksimal untuk bertobat. Terus berjuang. Datang lagi, perangi lagi. Datang lagi, perangi. Jangan putus asa dalam tobat. Jangan putus asa dalam tobat. Nih, Anda pengen tobat malam ini, tangisi. Belum bisa menangis, besok menangis. Belum bisa menangis, lusa menangis. Belum bisa menangis, tangisi diri Anda yang belum mampu menangis. Sampai Anda bisa nangis, maksimalkan. Sampai Anda wafat di hadapan Allah dalam keadaan sedang bertobat. Tadi sudah sama-sama kita simak ya tentang video dari penjelasan dari Ustadz Hadi Hidayat ya, yang membahas tentang materi kita hari ini, yaitu tentang hakikat mencintai Allah, mahabbah ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa berserah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada materi khauf, yaitu perasaan takut yang mendorong kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf ini berfungsi sebagai motivasi ya, positif bagi diri kita, sehingga kita bisa menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada penjelasan dari Quran surah Ali Imran ayat 30. Ada yang bisa? Boleh? Patan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha. Sadaqallahu. Boleh langsung dibacakan artinya? Ketika Tuhanmu beriman kepada para malaikat, Tuhan hendak menyediakan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menyediakan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bersaksi, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui yang tidak kamu ketahui. Kemudian di sini juga raja, ya, pengertian dari raja itu sebagai harapan, ya, kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, insya Allah diberi balasan Allah Subhanahu Wa Taala itu nanti amal-amal soleh kita dicatat oleh malaikat menjadi kebaikan kita dan insya Allah nanti mendapat balasannya di surga nanti, insya Allah. Kemudian peran raja di dalam kehidupan sehari-hari, ya, di dalam seorang mukmin itu sebagai semangat, ya, menjaga semangat kita, optimis kita sebagai seorang mukmin untuk lebih semangat, lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal kebaikan, ya. Kita tidak berharap kepada orang lain untuk istilahnya memuji, ya, atau memberi imbalan, tapi kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena sesungguhnya harapan kepada Allah adalah kekuatan, ya, menggugah semangat untuk selalu optimis dalam beriman. Oke, kita bagi kelompok untuk melakukan diskusi, ya. Kelompok 1 di sini sudah ada Cerah, Caca, Angga, Patan. Kelompok 2 ada Fitri, Jelpina, Albar, dan Adi. Kelompok 3 juga sudah ada Yanda, Zeti, Pahri, dan Arga. Kelompok 4 Ipah, Lulu, Jopi, dan Ezi. Mana kelompok 4? Ada yang sudah selesai? Iya, ini artinya. Ya, ini dalilnya. Sudah ketemu dalilnya? Kelompok 3? Langsung artinya. Kelompok 1, bagaimana? Sudah ketemu dalil dan artinya? Definisinya juga sudah? Kelompok 2, bagaimana? Bagaimana? Sudah siap? Sudah selesai diskusinya setiap kelompok? Oke, boleh setiap kelompok mempresentasikannya ke depan. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Mikrofonnya dulu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Zaura. Mahabbah mencintai Allah Subhanahu wa taala yaitu perasaan cinta rasa kasih sayang ditandai dengan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala: mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Al-Qur'an, menjauhi perbuatan dosa, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tak gentar menghadapi hinaan.
Cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kita memahami nikmat rahmat yang berikan seperti udara, sinar matahari, air, tanah, dan segala sumber daya alam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa membersihkan hati, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah dan menjauhi larangannya, mempelajari agama secara mendalam, mengingat dalam belajar agama. Sekian hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 4. Sudah siap? Siap. Oke, boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang beranggotakan saya Jovi Ananda Pratama sebagai moderator dan Lulu. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. dan saya Ezei. Baik, kami akan membacakan hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh saudari Lulu. Tawakal berarti memasrahkan atau menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dan berdoa. Adapun beberapa manfaat dari tawakal yaitu tercukupinya semua keperluan, mudah untuk bangkit dari keterpurukan, tidak bisa dikuasai oleh setan, memperoleh nikmat yang tiada henti dan menghargai hasil usaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukup keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap suatu. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana seseorang bisa dikatakan tawakal? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang dikatakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang yang telah berusaha semaksimal mungkin dan senantiasa diiringi dengan doa serta mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan penuh untuk mengatur dan memberikan hasil yang terbaik dalam setiap usaha. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah berusaha semaksimal mungkin mempresentasikan materinya. Ya, baiklah. Sebelum kita melakukan kesimpulan, merefleksi materi pembelajaran hari ini, kita berdiri dulu semuanya melakukan kegiatan ice breaking lagi.
Oke, biar lebih semangat, tepuknya lebih kuat lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 5, tepuk 1. Oke, terima kasih atas konsentrasinya ya. Oke, kita kembali ke materi kita tadi ya. Kita simpulkan materi yang kita pelajari, yang sudah kalian diskusikan tadi, ya, baik dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, ya. Secara sederhana, kita simpulkan, kita ambil kesimpulan dari rasa cinta, ya. Rasa cinta kita kepada Allah, ya. Kita simpulkan dengan rasa cinta kita itu, kita bisa membuat iman kita menjadi lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari materi kelompok 2 yaitu tentang khauf, ya. Itu membuat kita menjadi mengawas diri untuk mencegah dari perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang bisa kita ambil juga tadi dari kelompok 3, ya, berharap raja, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita menjadi lebih semangat, ya, lebih termotivasi untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang terakhir dari kelompok 4 tadi yaitu tentang tawakal. Ya. Setelah kita berusaha memperbaiki diri kita secara maksimal, ya. Kemudian diiringi juga dengan doa, baru kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah bisa disimpulkan ya. Materi hari ini semua dari 4 elemen atau 4 pilar yang kalian sebutkan tadi, hasil diskusi kalian tadi itu hanya ingin membuat kita sebagai seorang mukmin menjadi orang yang lebih semangat dalam beribadah, ya, karena termasuk ke dalam cabang iman, su'abul iman, yang berkaitan dengan niat, hati, dan akidah. Setelah sama-sama kita simpulkan tadi, LKPD-nya boleh, setiap ketua boleh dikumpulkan, taruh di meja saya sini tadi. Maka setiap orang nanti Ibu bagi satu per satu, kalian boleh tuliskan hal apa yang kalian ingin perbaiki di dalam hidup kalian. Bisa ya? Misal Ibu contohkan nih. Kalau Ibu dikasih waktu, Ibu mau memperbaiki misalnya sholat Ibu lebih tepat waktu lagi. Dan Ananda saya bebaskan untuk menulis satu buah catatan untuk hal apa yang kalian ingin perbaiki di dalam hidup kalian. Oke? Ibu bagikan satu orang satu. Boleh dituliskan namanya langsung ya. Oke, boleh kelompok 1.
dimulai dengan cerah. Sini tegak, sini tegak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Dari saya sendiri ingin memperbaiki sholat dan tidak melawan orang tua. I love you more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anda memperbaiki sifat atau kesalahan yang sudah terjadi. Dari saya memperbaiki sholat, memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Oke, baik. Terima kasih. Ya, boleh ditempelkan tips note-nya di depan dari kelompok 1. Oke, kelompok 2. Siapa yang maju tadi? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Albat, saya ingin memperbaiki sholat Jumat saya. Oke, bagus. Dari saya sendiri ingin memperbaiki diri. Dia dulu yang sering mengaji dan sholat. Oke, bagus sekali ya. Dari Jervina, saya ingin memperbaiki adab kepada orang tua dan guru dan memperbaiki sholat dan belajar. Dari saya sendiri, bila ada waktu saya ingin memperbaiki sholat itu dan menjadi yang lebih baik untuk kedepannya, memperbaiki adab dari adab yang lebih tua dan baik. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2, boleh ditempelkan. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah bersedia menulis apa-apa saja yang kalian ingin perbaiki di dalam hidup, ya, sudah ditempelkan juga, ya. Secara garis besar Ibu tengok tadi dari hati atau dari pribadi kalian masing-masing tadi, sepertinya ingin memperbaiki sholatnya, bagus sekali ya. Ingin memperbaiki sikapnya. Itu karena apa tadi? Karena rasa takut kepada Allah, takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, takut akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Betul seperti itu? Ananda semuanya? Betul ya. Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Oke, baiklah. Pembelajaran kita di minggu yang akan datang yaitu manfaat, ya, manfaat dari hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, manfaat dari memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang kita sebut dengan khauf tadi, kemudian rasa berharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu raja, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tawakal. Pembelajaran kita di minggu yang akan datang, siswa-siswi boleh mencari di perpustakaan materi kita untuk minggu yang akan datang, atau boleh langsung cari di internet, ya, biar suasana pembelajaran di minggu depan lebih aktif lagi dan produktif lagi. Oke, baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ketua kelas boleh pimpin doa.
عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah ya, selesai pertemuan pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.